Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, pada episode kali ini kita hendak mengulik Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 diberi judul Saksi Mata Kebangkitan Yesus. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi, dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk mengulik teks Matius 28 ayat 1 sampai 10 dengan judul Saksi Mata Kebangkitan Yesus, kita ditolong oleh narasumber kita, Ibu Pendeta Melanie Ayub. Salam jumpa kembali Ibu Pendeta. Baik, terima kasih. Ibu Pendeta Melanie Ayub sebagai Pendeta GKI Agus Salim Bekasi. Baik Ibu Pendeta, sebelum kita mulai kita berdoa. Mari silakan Ibu Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama mendalami kebenaran firman Tuhan. Kami meyakini bahwa Roh Kudus boleh bekerja di dalam kami, meliputi kami dan menaungi kami. Biarlah setiap kami boleh diberi hikmat ketika kami boleh berkata-kata tentang firman-Mu. Biarlah semuanya itu berasal daripadamu. Dan biarlah Tuhan juga yang boleh memeteraikan firman di hati para pendengar yang juga menyaksikan acara Ngulik Alkitab ini. Biarlah ya Tuhan, segala kebenaran-Mu itulah yang boleh menghidupi kami dan menolong kami untuk boleh menapaki kehidupan dengan berdasarkan pada firman-Mu saja. Karena itu beracaralah ya Tuhan melalui kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya membaca Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Diberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Baik. Bu Pendeta, ini dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 tentang saksi mata ini ya, tema kita ya, saksi mata kebangkitan Yesus. Seberapa penting sih ada saksi mata dalam kebangkitan Yesus? Apa mesti ada saksi mata dalam kebangkitan Yesus itu? Iya. Ya,
tema ini mengundang keingintahuan kita ya, karena bicara soal satu peristiwa besar biasanya selalu ada siapa yang melihat, siapa yang menyaksikan secara langsung. Karena tanpa adanya saksi mata maka orang akan bertanya ini hoax atau bukan gitu. Ini kabar bohong atau bagaimana ya. Dan peristiwa kebangkitan memang bukan peristiwa yang umum terjadi. Tidak sama seperti ketika Yesus mengadakan mukjizat, ketika Yesus menyembuhkan orang, atau ketika Yesus memberikan makan bagi 5.000 orang dan lebih. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang jarang, bahkan dalam Alkitab disebut tentang Lazarus ya, hanya satu disebut tentang Lazarus. Dan oleh karena itu karena ini bukan peristiwa biasa, ini peristiwa yang luar biasa. Karena itu saksi mata menjadi poin yang penting yang bisa meyakinkan orang banyak bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh terjadi, bukan isapan jempol. Jangan ada yang menyaksikan atau meragukan. Sebab juga ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Yesus atau para lawan Yesus untuk menutupi kebenaran yang terjadi. Misalnya mereka bisa saja menghembuskan rumor bahwa ini bukan kebangkitan, Yesus nggak bangkit, tapi jasad Yesus yang dicuri dan kemudian mungkin disembunyikan oleh para murid. Itulah sebabnya kubur Yesus itu dijaga dengan ketat. Mungkin sebaiknya kita membaca Matius 27 ayatnya yang ke-64. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama. Waduh, buset. Iya. Jadi sudah ada antisipasi ya dari para lawan Yesus. Mereka sudah membayangkan bahwa wah ini bisa jadi ada hal yang lebih heboh lagi selain kematian Yesus di salib. Upaya penyesatan juga. Upaya penyesatan. Dan karena itu mereka minta supaya kubur Yesus itu dijaga dengan ketat. Dan itu yang kalau kita baca ayat selanjutnya, Pilatus memang memerintahkan penjaga-penjaga kubur untuk menjaga bahkan memeteraikan kubur itu. Sedemikian pentingnya supaya kebangkitan Yesus itu tidak tersebar atau jangan sampai ada penyesatan menurut mereka ya. Tapi di pihak lain kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang penting bagi para murid sendiri. Sebab peristiwa kebangkitan Yesus adalah dasar iman bagi para murid. Ketika mereka melihat gurunya sudah mati, Tuhannya sudah mati di kayu salib, dan mereka melihat dia dimasukkan dalam kubur, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka tidak tahu juga apa yang mereka akan lakukan kemudian, maka peristiwa yang baru saja mereka alami bisa melemahkan iman mereka. Dan kemudian mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi peristiwa kebangkitan akan mendorong para murid untuk melanjutkan misi Yesus sebagaimana Yesus yang pernah Yesus katakan kepada mereka. Karena itu dibutuhkan bukti kuat. Dibutuhkan saksi mata. Bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Ada saksinya loh. Ada saksi matanya loh. Yang menjadi pewarta pertama kebangkitan Yesus. Karena itu kebangkitan Yesus tanpa saksi mata bisa disebut rumor. Bisa disebut isapan jempol. Tapi dengan saksi mata kebangkitan Yesus bisa menjadi sesuatu yang merubah atau mendorong perubahan-perubahan yang terjadi pada para murid. Jadi kenapa penting itu saksi? Karena memang berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, dan itu nyata bahwa memang ada sekelompok orang yang memang membenci Yesus begitu ya. Betul. Selama karya pelayanannya. Betul. Dan mereka juga sudah mendengar itu ya tentang kabar bahwa
ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan mereka melakukan tindakan antisipatif begitu. Betul. Ya. Wah, jangan sampai nanti ini terjadi, jangan-jangan itu sebetulnya karena ulah murid-murid yang berupaya untuk mencuri atau menyembunyikan mayat Yesus, lalu kemudian harus dijaga ketat. Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk dari yang pertama. Maksudnya kabar tentang kebangkitan itu kan. Betul. Lebih heboh ya. Bisa lebih heboh, bisa lebih mengkhawatirkan buat mereka. Lalu bahkan kubur itu bahkan dimeteraikan. Lalu kemudian kebangkitan Yesus menjadi peristiwa penting tadi ya, menjadi dasar iman bagi murid. Karena itu dibutuhkan bukti yang sangat kuat bahwa Yesus sungguh bangkit dan disaksikan oleh para perempuan menjadi pewarta pertama kebangkitan Yesus. Nah, ini betapa penting berarti ya tentang saksi mata ini. Dan siapa saja ya saksi mata kebangkitan Yesus ini? Siapa saja saksi matanya, Bu Pendeta? Iya. Kalau kita membaca dalam Injil, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Dalam Matius 28 ayat 1 disebutkan beberapa nama. Ada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang pergi ke kubur Yesus pada hari pertama minggu itu menjelang menyingsingnya fajar. Jadi ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tidak disebutkan beberapa orang tapi yang lain ya. Pada saat itu berarti nama Maria itu lazim ya, sehingga disebut Maria yang lain. Tapi dalam Markus 16 ayat 1 disebutkan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Dalam Markus 16 disebutkan ada 3 orang yang membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus, karena itu mereka datang ke kubur pada pagi-pagi benar. Iya. Dalam Lukas 24 disebutkan juga Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain. Berarti bisa jadi lebih dari 3 orang dalam Lukas. Kalau kita melihat lagi dalam Yohanes hanya disebut Maria Magdalena. Nah, perempuan-perempuan ini sekalipun jumlahnya bisa 2, bisa 3, atau bahkan lebih dari 3, itu udah cukup. Yang namanya saksi mata itu lebih dari 1 orang. Saksi mata tuh 1 orang saja sudah jadi saksi mata. Apalagi yang menyaksikan lebih dari 1 orang. Ya, itu sudah cukup kuat untuk menyatakan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Dan mereka lah para perempuan yang memang setia mengikuti Yesus. Dari Galilea sampai ketika Yesus disalib. Mungkin kita bisa baca Matius 27 ayat 55 dan 56. Matius 27 ayat 55 dan 56. Matius 27 ayat 55 sampai 56. Ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedeus. Iya, jadi perempuan inilah yang sebetulnya bukan hanya datang ke kubur tapi setia menyaksikan kematian Yesus disalib. Bahkan sampai Yesus dimasukkan dalam kubur, mereka ada di sana. Dan pagi-pagi benar mereka datang ke kubur itu untuk menyatakan cintanya, untuk meminyaki Yesus, dan mereka tidak terpikirkan dan terbayangkan akan menyaksikan peristiwa besar kebangkitan Yesus. Tidak pernah terbayangkan dalam hidup mereka bahwa mereka lah justru yang akan menjadi saksi mata kebangkitan Yesus. Dan apa saja bukti-bukti mengenai kebangkitan Yesus ini yang dapat kita temukan dalam perikop ini, kita akan ulas itu di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks. This is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat
pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, diberi judul Saksi Mata Kebangkitan Yesus bersama dengan narasumber Ibu Pendeta Melanie Ayub sebagai Pendeta GKI Agus Salim Bekasi. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengundang sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, menyampaikan tanggapan ataupun juga dapat menyampaikan pertanyaan dengan senang hati. Ibu Pendeta Melanie dapat menjawab dan meresponnya. Baik Ibu Pendeta, kita lanjutkan di segmen yang kedua. Di segmen yang pertama Ibu Pendeta sudah menjelaskan betapa penting saksi mata itu ya. Untuk membuktikan sungguh-sungguh benar dia bangkit, bukan sekadar rumor atau lalu kemudian karangannya para orang-orang yang memang membenci Yesus menyangka bahwa ini pasti akan dicuri dan sebagainya. Karena itu perlu saksi mata, dan perempuan-perempuan yang setia inilah yang justru menjadi saksi kebangkitan Yesus, pelaku sejarah, para perempuan yang sama sekali mereka tidak pernah menduga dalam hidup mereka. Orang-orang sederhana yang justru menjadi saksi mata kebangkitan Tuhan. Nah, apa saja buktinya ya mengenai kebangkitan Yesus yang dapat kita temukan dalam bacaan ini, Bu Pendeta? Ya, kalau kita melihat dari Matius 28, pada saat ketika para wanita itu datang dan menengok kubur itu, memang terjadi peristiwa besar, gempa bumi yang hebat, dan kemudian seorang malaikat Tuhan turun dari langit ke atas batu itu dan menggulingkannya dan duduk di atasnya. Jadi memang pertama, bukti tentang kebangkitan Yesus adalah bukti yang dibawa oleh para malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang menyaksikannya, yang menceritakannya. Malaikat Tuhan yang pada saat itu dikatakan menyebabkan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Karena ini peristiwa yang luar biasa. Ada gempa, didahului oleh gempa, dan malaikat Tuhan duduk di atas batu yang sudah digulingkan. Lalu malaikat Tuhan itu berbicara kepada para perempuan itu. Bisa kita baca kembali ayat 5, 6, dan 7. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ya, jadi bukti dari kebangkitan Yesus adalah para malaikat atau malaikat yang menyatakannya kepada para perempuan itu. Dan dia menunjukkan kepada para perempuan itu bahwa ia tidak ada di sini. Ya, kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, "Mari lihatlah tempat ia dibaringkan." Dan memang tempat di mana jasad Yesus ditaruh itu sudah kosong. Sebab Yesus yang bangkit tidak ada di dalam kubur. Dan itulah sebabnya para malaikat itu mengatakan, "Aku tahu kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu, tapi dia tidak ada di sini. Karena itu jangan takut."
Ya, menarik bahwa berita kebangkitan juga dimulai dengan kata jangan takut. Sama seperti peristiwa kelahiran, jangan takut. Dan kedua, malaikat itu mengingatkan bahwa dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Dan dia sudah pernah memberitahukan kepada para murid bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dikatakan, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Cuman seringkali para murid abai, lupa, ya, atau menganggap itu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Coba kita buka dalam Lukas 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Iya. Jangankan itu ya. Bahkan yang tadi kita membaca, para penjaga-penjaga atau bawahannya Pilatus sendiri mendengar bahwa pernah dikatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Musuhnya aja tahu. Cuman seringkali para murid menganggap itu sesuatu yang mungkin terlupakan atau mustahil gitu ya. Sehingga mereka tidak mengingatnya. Padahal Yesus sudah mengatakan, aku akan ditangkap, aku akan mati, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi malaikat Tuhan tuh mengabarkan jasadnya tidak ada. Kedua, bukankah Yesus sudah pernah mengatakannya? Dan Yesus menepati bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan karena itu, para perempuan itu diberikan tugas untuk menceritakan kabar baik ini kepada para murid yang lain. Jadi bukti kebangkitan Yesus adalah ada peristiwa besar, gempa, ada malaikat Tuhan yang menceritakan kepada para perempuan itu. Dan tentunya para perempuan itu menyaksikan. Mereka saksi mata. Mereka menengok ke kubur itu dan memang Yesus tidak ada di sana. Baiklah. Nah, menyambung pertanyaan sebelumnya nih, biasanya saksi mata tidak hanya mendengar dari orang lain, tapi harus menyaksikan ya sendiri peristiwanya. Dan memang para perempuan itu menyaksikan bahwa memang tidak ada mayat Yesus di situ. Dan sejauh mana para perempuan itu dapat dijamin kebenarannya? Terlebih selain memang orang sederhana, namun mereka perempuan yang seringkali disangsikan kebenarannya. Gimana mau menjadi saksi, disuruh bicara saja, tunggu dulu. Justru malah menjadi saksi dan pelaku utama sebagai saksi kebangkitan itu. Bagaimana, dapatkah sejauh mana para perempuan ini dapat dijamin kebenarannya? Ya, para perempuan memang saksi mata. Pertama, mereka melihat bahwa tempat di mana jasad Yesus itu ditaruh sudah kosong. Karena mereka juga yang menyaksikan ketika jasad Yesus dimasukkan ke kubur. Ya, mereka mengikuti terus dari peristiwa salib sampai masuk kubur. Karena itu mereka tahu di situ seharusnya ada jasad Yesus, tapi mereka melihat bahwa tidak ada. Dan itu berarti Yesus sudah bangkit. Ya, tidak ada di dalam kubur, dan sebagaimana malaikat Tuhan mengatakan dia tidak ada di sini. Sebagaimana yang sudah dia katakan, maka dia akan mendahului kamu ke Galilea. Namun dalam ayat 9 dan 10, mari kita baca sekali lagi. Ya, Matius 28 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, dalam ayat 9 dan 10 ini dikatakan bahwa mereka tidak hanya melihat bahwa tempat itu kosong. Kalau mereka melihat tempat itu kosong, ada banyak rumor bisa terjadi ya, jasadnya dipindahkan, jasadnya dicuri ya, kemudian disembunyikan. Tapi yang terjadi, perempuan itu tidak hanya mendengar dari perkataan para mereka, tidak hanya melihat bahwa kubur itu kosong, tapi dikatakan bahwa Yesus menjumpai mereka. Ini bukti yang sangat kuat. Ini suatu yang menegaskan bahwa apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu benar. Karena Yesus bahkan berkata, bukan tidak muncul doang. Kalau muncul, jangan-jangan salah lihat gitu ya. Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Salam bagimu."
Sebagaimana yang terjadi kalau bertemu Yesus mengucapkan salam. Ya, dan kemudian dikatakan mereka mendekati dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Itu berarti perjumpaan yang sangat dekat, perjumpaan yang langsung, perjumpaan responnya juga langsung di hadapan Yesus. Dan itu bukti yang sangat jelas yang menegaskan bahwa kesaksian mereka ini bisa dipercaya. Dan bukan hanya itu, bahkan dikatakan Yesus mengatakan, pergilah, ceritakan pada yang lain supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kalau misalnya ya, kalau para wanita itu disangsikan kebenarannya, itu mau para wanita, mereka doang gitu ya, maka Yesus tidak akan muncul di Galilea. Tapi para wanita sudah punya bukti melihat sendiri, mendengar sendiri perkataan Yesus, bahkan mereka sujud menyembahnya. Dan kemudian Yesus bilang, suruhlah para murid pergi ke Galilea dan mereka akan menjumpai aku di sana. Kebenaran perempuan ini akan terbukti yang ketiga adalah kalau betul-betul Yesus bangkit, maka betul-betul Yesus akan menjumpai para murid yang lain yang tidak ada pada saat itu di Galilea. Itu menunjukkan bahwa apa yang mereka dengar dan mereka lihat itu nyata. Nah, kalau dalam Injil Yohanes pasal 20 misalnya, para perempuan memang sungguh saksi mata, mereka dianugerahi kesempatan untuk melihat dan mendengar perkataan Yesus, bukan hanya dari malaikat. Dan bahkan kalau dalam Yohanes 20, kita membaca dalam bagian itu bahwa Yesus secara khusus berkata-kata dengan Maria Magdalena. Sebagaimana yang kita tahu, Injil Yohanes adalah Injil yang sangat unik ya, karena dia sangat banyak memasukkan dialog-dialog. Ya, dengan personal-personal. Dan kebangkitan Yesus dalam Yohanes 20 menarik karena bukan hanya peristiwa seperti dalam Matius 8 para wanita melihat ke kubur, tapi ada percakapan pribadi antara Yesus dan Maria Magdalena. Ketika Maria Magdalena menganggap bahwa Yesus jangan-jangan mayatnya diambil. Itu juga keraguan Maria Magdalena. Bayangkan ya, perempuan yang hadir di kubur Yesus aja masih membayangkan bahwa jangan-jangan Yesus mayatnya diambil orang. Mungkin kita bisa membaca ayat 13 dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ya, menarik. Bahwa saksi mata aja bisa goyah, gitu ya. Saksi mata aja bisa ragu-ragu. Saksi mata aja Maria Magdalena secara khusus merasa bahwa jangan-jangan memang Yesus dicuri. Ya, jadi bahkan peristiwa kebangkitan juga bisa menjadi sesuatu yang tidak langsung diaminkan oleh para saksi mata. Baru setelah Yesus secara khusus menjumpai Maria Magdalena, tadinya dia disangka penjaga taman itu ya. Tetapi ketika dalam ayatnya ke-16, boleh dibacakan? Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ya. Jadi seorang yang juga goyah kepercayaannya atau belum yakin betul, kemudian diyakinkan bahwa dialah Yesus. Mungkin Yesus punya cara tertentu dalam memanggil Maria. Dan kemudian Maria langsung ketika mendengar namanya disebut, mungkin cara Yesus memanggil, dia mengatakan Rabuni, guru. Dan dia meyakini itulah Yesus. Karena itu tidak ada keraguan, kesaksian para perempuan itu benar. Sebab
disaksikan bukan hanya kelompok orang secara person, Maria Magdalena juga disapa oleh Yesus secara pribadi. Karena itu kesaksian para perempuan itu bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan ketika para murid berjumpa dengan Yesus di Galilea. Ya, jadi memang kesaksian para perempuan ini dapat dijamin begitu ya kebenarannya. Dan seberapa besar dampak kesaksian para perempuan ini terhadap murid yang lainnya, karena memang Yesus mengatakan ya kepada para perempuan yang menjadi saksi mata ini agar pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Seberapa besar dampak kesaksian mereka, kita akan ulas itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 28 ayat 1-10 diberi judul Saksi Mata Kebangkitan Yesus dengan narasumber Ibu Pendeta Melanie Ayub. Kita memasuki segmen ketiga. Baik Ibu Pendeta, kita masuk ke segmen ketiga ini. Seberapa besar dampak kesaksian para murid terhadap para murid lainnya? Ya, kesaksian mereka dapat dijamin kebenarannya, betul. Tapi seberapa besar dampaknya itu kepada para murid yang lainnya, Bu Pendeta? Ya, kesaksian para perempuan, ya tentunya tidak langsung ditangkap ya, karena seringkali para perempuan dianggap ya lapisan kedua yang kurang dipercaya. Kita bisa melihat kalau dalam Matius 28 kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa melihat dalam Yohanes 20. Karena di situ setelah para perempuan itu pulang dan mereka menceritakan kepada yang lain, ya, maka dikatakan berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Itu berarti kesaksian para perempuan itu masih belum lengkap kalau mereka nggak lihat sendiri. Bukan berarti mereka tidak percaya, tapi memang ini berita yang sulit dipercaya. Berita yang sangat besar. Bayangkan bahwa para murid setelah menghadapi Yesus mati di kayu salib, apa jadinya? Seorang murid itu pasti down ya. Betul. Putus asa, frustrasi, takut juga. Mereka akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh gurunya. Dan itu yang menyebabkan bahwa para murid itu harus meyakini. Karena itu kalau pertanyaannya seberapa besar dampak kesaksian para perempuan terhadap para murid yang lain, kesaksian para perempuan ini mengubah kefrustrasian, ketakutan, kebimbangan para murid. Setelah mereka meyakini itu, mereka menjadi berani untuk melanjutkan tugas mereka sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus beritakan. Tentunya itu didahului dengan meyakinkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Dalam Yohanes 20, Petrus segera mengecek juga ke kubur itu dan menyaksikan bahwa Yesus tidak ada dalam kubur. Bahwa peristiwa itu berdampak para murid tidak berdiam diri.
Kalau sebelumnya mungkin mereka ketakutan, mereka bersembunyi, mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka sedang pikir-pikir juga apa yang mereka akan lakukan. Tapi sejak peristiwa kebangkitan itu mereka menjadi bersemangat. Mereka jadi punya kekuatan baru, gairah baru untuk yang pasti mereka ingin berjumpa. Kalau para wanita sudah berjumpa dengan Yesus, mereka juga ingin berjumpa. Sebab itu akan semakin meneguhkan mereka. Dan mereka tetap berkomitmen untuk menjadi murid. Ya, mereka tidak meninggalkan panggilan itu. Ya, bahkan kalau kita melihat secara faktual penulisan Injil, baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dimulai ditulis setelah Yesus bangkit. Setelah semua peristiwa Yesus itu, bukan ketika Yesus menyembuhkan, ketika Yesus melakukan mukjizat, tapi ketika seluruh peristiwanya sudah ditutup dengan kebangkitan, yaitu kemenangan. Barulah mereka meyakini bahwa Yesus itu sungguh-sungguh anak Allah. Mereka mengakui, mereka mengimani, mereka meyakini Yesus datang dari Allah sebab dia menang atas maut. Sebab Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan itu cukup bagi mereka untuk meyakini. Dan setelah itu barulah mereka menulis Injil. Iya. Jadi kesaksian para perempuan itu tidak membuat mereka lantas tidak percaya. Sebab kalau tidak percaya bisa saja mereka tidak mau datang kan. Dengan mereka mau datang melihat, artinya itu sudah tanda sebetulnya bahwa ada keyakinan juga begitu. Karena itu mereka ingin membuktikannya. Kalau Yesus berjumpa langsung dengan para murid perempuan, kenapa tidak juga dengan kami begitu ya? Dan itu membuat mereka kembali berdaya dan mereka menjadi pemberita Injil. Nah, sejauh mana kita orang percaya saat ini memegang kebenaran dari kesaksian para saksi mata itu, yaitu para perempuan-perempuan yang telah menyaksikan kebangkitan Yesus. Ya. Kalau tadi para murid, ya orang-orang lingkar satu Yesus ya. Orang-orang yang sangat dekat, yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana dengan kita yang hidup jauh setelah peristiwa kebangkitan itu? Bagaimana kita memegang kebenaran dari kesaksian saksi mata ini? Saudara-saudara, dari penulisan Alkitab. Penulisan Alkitab menunjukkan bahwa apa yang dialami, apa yang didengar, apa yang dilihat itu menjadi satu yang penting untuk disaksikan, ditulis, dan diberitakan untuk dibaca oleh orang percaya segala zaman. Dan itu berarti kita yang membaca ini juga memiliki keyakinan. Sebab Yesus yang bangkit itu telah membuka hati banyak orang untuk memandang dia sebagai anak Allah yang hidup. Kalau sebelumnya mungkin para murid melihat Yesus sebagai guru saja, atau sebagai nabi saja. Tapi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah. Allah yang telah membangkitkan, Allah yang telah membuat dia menang atas maut. Karena itu kebenaran kesaksian para perempuan telah merubah juga keraguan kita untuk menjadi keberanian, kebimbangan kita untuk menjadi kepastian, untuk membuat kita semangat terus untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Dan bagi orang percaya saat ini, kebenaran dari kesaksian para saksi mata menjadi dasar untuk membangun iman kita. Sebab iman kita dimulai ketika kita mengakui siapa Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang sanggup untuk menang atas maut. Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, turun ke dunia orang mati, dan kemudian hadir bersama dengan kita sebelum dia naik ke surga. Dan ini peristiwa penting bagi kita. Jadi kebenaran yang kita pegang selanjutnya adalah berdasarkan pada kebangkitan. Sama seperti para murid. Lebih yakin ketika Yesus bangkit. Bukan ketika Yesus menyembuhkan, Yesus melakukan mukjizat, ketika Yesus masih berada bersama dengan mereka. Tapi ketika Yesus sudah mati dan bangkit, maka dasar iman kita luar biasa. Kebenaran itu yang kita pegang untuk selanjutnya meyakini bahwa Tuhan yang bangkit itu berarti Tuhan yang hidup. Dia hidup di masa itu. Dia hidup sampai sekarang ini.
Kalau kita memiliki Tuhan yang hidup, berarti doa-doa kita didengar. Itu berarti ketika kita memohon, ketika kita berseru, Tuhan mendengar. Tuhan peduli. Sebab Dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, tetapi Dia yang hidup, yang bisa bertindak untuk menolong kita. Bukankah itu membuat kita menjadi orang-orang yang lebih bersemangat untuk berelasi dengan Tuhan? Untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Karena kita merindukan untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mengalami sapaannya, tegurannya, kehadirannya dalam kehidupan kita. Lalu sebegitu besar ya dampak kesaksian para perempuan itu yang memang mereka sebagai saksi mata dari kebangkitan Yesus. Dan apa dampak dari kebangkitan Yesus nih buat kita nih sebagai orang-orang percaya? Sebagai orang percaya banyak ya. Tapi saya mau mulai dulu sebagai perempuan mungkin ya. Bukan karena saya perempuan ya atau Pendeta Santi perempuan. Tapi saya mau mengatakan dalam peristiwa Yesus kita melihat kesetiaan para perempuan. Orang-orang yang mungkin tidak dipandang sama seperti laki-laki pada masa itu. Tapi para perempuan itulah yang setia menemani Yesus. Ketika disalib, para murid kocar-kacir kecuali Yohanes. Para perempuan tetap ada di sana. Bahkan sampai ke kubur Yesus. Bahkan pada hari yang ketiga, mereka juga menjadi saksi mata kebangkitan Yesus. Itu menunjukkan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi pewarta. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kita anggap tidak masuk hitungan, Tuhan bisa pakai loh untuk menjadi pewarta. Dan pewarta peristiwa besar, pewarta kebangkitan. Berbahagialah para perempuan, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, Maria yang lain yang bisa menyaksikan peristiwa ini. Sebab apa yang mereka saksikan sebagai saksi mata ini berpengaruh besar terhadap para murid yang lain. Baik ke-12 murid yang lebih semangat untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, terutama setelah Roh Kudus turun, maupun bagi kita, para murid, gereja Tuhan saat ini. Sebab Kristus yang bangkit menjadi dasar bagi kita untuk terus berkarya. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan maut pun Dia kalahkan. Ya, apalagi yang kurang. Dan karena itu Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14 boleh dibacakan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Iya, ini menjadi penting. Kalau Kristus tidak bangkit, ngapain kita beribadah, ngapain kita berdoa, ngapain kita sibuk-sibuk melayani, ngapain kita segala macam yang kita lakukan, sia-sia. Tapi karena Kristus bangkit, maka pemberitaan kita tidak sia-sia. Pekerjaan pelayanan kita tidak sia-sia. Kepercayaan kita juga tidak sia-sia. Doa kita tidak sia-sia. Segala hal yang kita lakukan dalam relasi kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Karena kita berhubungan dengan Tuhan yang hidup. Dan itu menjadi poin penting dalam iman kita. Percayalah bahwa Dia mendengar. Dia hadir, Dia peduli, Dia siap menolong kita kapanpun kita membutuhkannya. Dan karena itu dampaknya sebagai murid Tuhan, ya mari kalau kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang begitu berkuasa, mari kita tidak ragu-ragu untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, dalam bersama dengan gereja Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk memberitakan Tuhan yang hidup, sesuai dengan talenta, anugerah yang kita miliki. Dan yang terakhir, dampak dari kebangkitan Yesus bagi kita sebagai orang percaya. Kebangkitan Yesus menjadi dasar dan sukacita kita, bahwa ada kebangkitan orang mati. Itu sebabnya orang Kristen diminta untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan ketika ada kedukaan. Sebab kita yakin dan percaya ada lagu yang selalu dinyanyikan ya, sampai bertemu. Karena kita akan bertemu. Karena akan ada kebangkitan orang mati. Ya.
Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 12 dan 13. 1 Korintus 15. Jadi bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Iya. Ini lanjutan dari tadi ya, sia-sialah. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Ya. Dan di sini dengan jelas, kebangkitan Yesus menjadi yang sulung bagi kita semua. Bahwa itu menjadi dasar dan sukacita kita. Ada kehidupan setelah kematian. Ada kebangkitan orang mati. Kita akan bertemu kembali. Dan kita mau bersyukur dan bersukacita bahwa hidup kita tidak berakhir di dunia ini. Cuman sampai di dunia ini titik. Enggak. Tapi itu menjadi pengharapan kita akan kehidupan kekal. Dan itu sebabnya kalau kita tahu ada kehidupan setelah kematian, mari kita menggunakan kesempatan selagi kita diberikan kehidupan. Selagi kita masih ada di dunia ini. Lakukan yang terbaik sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Karena kita akan bertemu dengan Dia. Ada kebangkitan orang mati yang akan mempersatukan orang percaya dari segala abad dan tempat. Yang akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Baik, Bu Pendeta Melanie. Kebangkitan Yesus Kristus justru menjadi dasar bagi kita ya sebagai gereja untuk terus berkarya, mewartakan kasih dan kuasa di tengah dunia. Dan itu juga menjadi dasar iman kita percaya pada kebangkitan orang mati, sehingga ketika sahabat saat ini sedang mengalami duka, janganlah berlarut-larut, sebab kita percaya ada kebangkitan bagi orang-orang mati dan kita akan dipertemukan. Dengan demikian hidup yang masih Tuhan anugerahkan, kita gunakan sebaik-baiknya mewartakan kasih dan kuasa-Nya di tengah-tengah dunia. Ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat dimanapun berada, sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, sehingga semakin banyak juga yang diberkati, dan sahabat juga boleh menekan tombol like ataupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam program Ngulik Alkitab dalam doa. Silakan Ibu Pendeta boleh menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang boleh menyatakan kuasa-Mu. Allah yang boleh sungguh-sungguh hadir di tengah kehidupan kami. Allah yang boleh menghidupkan Kristus. Kami meyakini ya Tuhan, bahwa iman kami tidak sia-sia, kepercayaan kami tidak sia-sia, bahwa kami boleh meyakini dan mengimani Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Karena itu tolong kami Tuhan, agar kami boleh membangun relasi kami yang sungguh-sungguh dengan Engkau. Untuk kami boleh merasakan sentuhan-Mu, sapaan-Mu, kehadiran-Mu. Biarlah kami boleh juga menjadi alat perpanjangan tangan kasih Tuhan di tengah dunia ini yang boleh mewartakan kebenaran-Mu, kasih-Mu, dan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati ketika kami tidak sendirian. Tapi Tuhan hadir, Tuhan memakai kami, Tuhan bersama-sama dengan kami menjadi sungguh-sungguh kesaksian bagi dunia ini. Biarlah ya nama Engkau saja yang boleh dipermuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin.